A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita berjumpa untuk menyambungkan bahasan mengenai positioning strategi yang tadi malam terpotong dan endingnya itu kurang bagus secara videografi, tetapi apa boleh buat, saya pun tidak punya fasilitas teknis untuk memerapikan itu, ya sudah apa adanya. Dan sekarang ini saya akan melanjutkan, tinggal satu slide mengenai skema positioning. Nah, skema positioning artinya yang ingin kita jelaskan, soal positioning ini memiliki berbagai variabel yang harus bersentuhan dengan berbagai nilai yang menjadi konsideran, menjadi faktor-faktor pertimbangan agar strategi positioning memancarkan nilai yang idealnya. Jadi berbagai nilai dari skema positioning ini akan terpetakan, sehingga ketika itu terpenuhi di dalam positioning berstrategi untuk menyampaikan informasi. Dalam hal ini Anda menggunakan desain grafis. Nah, desain grafis itu dibuat sedemikian rupa, punya konsep yang mengandung varian-varian nilai yang mesti dipenuhi oleh strategi meletakkan posisi sebuah iklan, sebuah produk, desain komunikasi, ya diantaranya adalah desain grafis. Nah, positioning variabel pertama atau varian yang konsideran itu faktor pertimbangan. Varian ada jenis konsideran atau faktor pertimbangan yang harus dipenuhi, dipersiapkan sedemikian rupa, ya, dengan mempersiapkan analisa apakah positioning lewat desain grafis tadi memenuhi hal-hal seperti ini. Misalkan unsur-unsur emosional bagi para komunikannya. Emosional itu juga bisa berupa benefit yang kemarin saya sampaikan mengenai manfaat, keuntungan apa yang diperoleh customer ketika melakukan relasi positif, yaitu dengan membeli produk, menggunakan produk, menerapkan produk, ya kan, artinya menjadi customer dari produk yang ditawarkan. Emosional, jadi ada ikatan emosi nggak nanti dalam visualisasi desain grafis ini antara komunikan dengan produk atau pesan yang disampaikan. Nah, emosi ini bisa berupa apa? Kebahagiaan, kepuasan terhadap benefit. Nah, emotional benefit. Atau juga kita bisa membaca benefit driven. Kira-kira desain grafis kita ini akan menuntun atau memberikan suatu gambaran tentang harapan dari customer, yaitu adanya benefit, maka disebut benefit driven. Jadi yang mendrive itu desain grafisnya itu mendrive tidak, memandu tidak, memberikan suatu citra bahwa is okay, kebutuhan Anda terpenuhi, manfaat dari produk ini akan terpenuhi untuk Anda. Nah, itu benefit driven. Kemudian aspiration value. Aspirasi itu minat. Meningkatkan minat dari customer tidak terhadap produk itu atau terhadap citra image yang disampaikan lewat pesan-pesan dalam desain grafis. Jadi varian pertama adalah satu emotional yang terkait benefit atau juga disebut benefit driven, ya kan? Apakah desain grafis itu mampu memandu, meyakinkan diri customer bahwa mereka
akan mendapatkan benefit yang diharapkan. Terus aspiration value, mengandung nilai-nilai aspirasi, misalkan aspirasi tentang gaya hidup, aspirasi tentang manfaat dari produk itu, misalkan yo segar, yo sehat, yo apalagi yo gaya, ya kan. Nah, terus itulah nilai-nilai yang diharapkan oleh customer. Nah, desain grafis mampu nggak secara karakteristik, secara visual karakteristiknya mengarah ke sana, memandu para customer. Anda terjamin tentang benefit, tentang emosi perasaan untuk bahagia memperoleh benefit. Desain grafis memastikan Anda akan memperoleh benefit driven. Aspiration value, nilai peminatan Anda terhadap produk bahkan yang terkait dengan produk, ya, itu akan terpenuhi. Yang seperti tadi, kalau misalkan menawarkan itu segar, bener nggak segar beneran, tercitra segar, tercitra itu sehat, tercitra itu gaya, ya, sesuai dengan lifestyle-nya, bercitra itu yakin tidak merasa akan rugi membeli barang itu, gitu ya. Nah, yang kemudian varian yang kedua ada namanya feature driven. Feature itu kalau di bahasa Indonesia fitur, ya, kalau di gadget laptop, ya kan, fiturnya apa, bisa digunakan untuk apa saja. Jadi fasilitas yang diberikan. Jadi kalau di gadget, ya, ini perangkat yang bisa kita gunakan pengembangannya, penerapannya untuk kebutuhan kita. Feature misalkan ada program software mengenai mengedit gambar, mengedit foto. Nah, itu namanya fitur, kan. Nah, di sini dalam suatu produk fiturnya ya apa? Ya fasilitas apa yang bisa diberikan di dalam produk itu. Nah, misalnya ya tadi, misalkan Anda dapat voucher ketika membeli sekian barang, ya, itu fiturnya. Terus ketika dikumpulkan ada kupon, nanti Anda mendapatkan sesuatu. Anda ketika membuka bungkusnya tiba-tiba ada nomor kode yang bisa dikonfirmasi untuk memperoleh tiket berlibur kemana, itu juga feature driven. Nah, itu bisa digambarkan di dalam desain grafis feature. Nah, misalkan produk pasta gigi, selain membuat gigi bersih, Anda menjadi lebih manis tersenyum. Nah, itu juga feature, kan. Hal-hal yang bisa memotivasi bahwa produk itu adalah familiar, making happiness, membuat bahagia, ya. Nah, problem solution, memberikan solusi terhadap masalah customer yang dipunyai oleh customer. Wah, misalkan tadi, gigi saya ngeplak nih. Nah, Anda jangan khawatir, memakai produk ini masalah Anda selesai. Ya, itu digambarkan dalam desain grafis dengan bahasa visual. Apalagi ya, yang contoh problem solution. Oh, Anda ingin jadi orang yang hemat, tidak boros. Nah, ketika membeli produk ini Anda menghemat sekian persen. Nah, itu bisa digambarkan secara visual. Nah, target driven, targetnya ya desain grafis itu harus menjamin perusahaan juga bahwa nanti targetnya tercapai. Orang yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal produk, yang tadinya sudah mengenal meningkat menjadi orang yang berpengetahuan terhadap produk itu. Nah, itu Anda juga sebagai seorang desain grafis ya harus menjamin bahwa rancangan Anda akan memuat nilai-nilai jaminan seperti itu. Paham, ya? Jadi kalau tadi ke customer, ini ke perusahaan, target driven. Bahwa dengan rancangan desain grafis kita bisa meyakinkan perusahaan bahwa produknya akan diminati oleh sekian customer.
sekian, targetnya akan terpenuhi, penjualannya akan meningkat sekian. Nah itu bisa nggak lewat visualisasi desain grafis bahwa perusahaan memperoleh sugesti itu, memperoleh keyakinan itu. Nah, competition driven artinya panduan atau pengelolaan terhadap persaingan. Nah, ketika Anda merencanakan atau merancang desain grafis, Anda sudah menjamin kepada pihak produsen bahwa it's okay, ini kerancangan saya ini adalah bisa tampil memenuhi persaingan, tidak akan tersingkir oleh kompetitor, dia akan lebih menarik. Nah itu Anda harus jaminkan kepada produsen klien Anda di dalam perancangan desain grafis Anda, entah itu atau bentuknya secara visual. Yang penting bahasa visual itu mencitrakan, memberikan sugesti, keyakinan adanya bahwa dengan ada kompetisi yang hebat kita aman-aman saja, gitu ya. Yaitu varian yang kedua dalam skema. Kemudian ada varian yang menyatakan cooperation cause. Jadi cause itu penyebab, sebab, kasus ya. Jadi menyelesaikan kasus-kasus perusahaan atau cooperation kan kerjasama. Nah, kerjasama atau perusahaan ya, cooperation, kooperasi kan kalau bahasa Indonesia, jadi institusi. Jadi kasus-kasus institusi, hal-hal yang menjadi masalah maupun sumber daya dari perusahaan ya, itu akan terselesaikan, akan bisa dijamin tidak bermasalah dengan desain grafis yang kita rancang. Desain susah ya, tugasnya seorang desainer grafis itu ternyata ya nggak gampang. Dalam desain harus mencerminkan perusahaan akan aman-aman saja, resource-nya, sumber dayanya tetap akan terjamin, dan sehingga ketika Anda desain rancang grafisnya, si customer pun aman. Oh ini perusahaan hebat, ini perusahaan yang tidak bermasalah, ini produknya keren, seperti itu. Jadi image yang dibangun bahwa perusahaan itu perusahaan yang aman, baik ke dalam maupun keluar. Anda bisa menjaminkan itu, nilai-nilai itu lewat desain grafis Anda ya. Kemudian user itu bermanfaat, bisa diaplikasikan sebagai manfaatnya yang berkali-kali kita sudah bahas ya, benefit kan. Kalau benefit itu keuntungan atau manfaat. Desain grafis juga harus memberikan suatu citra bahwa posisinya di tengah area komunikasi tadi menjamin adanya manfaat tentang produk, tentang perusahaan yang ditawarkan lewat desain grafis tersebut. Posisinya desain grafis Anda menjamin adanya suatu manfaat bagi customer tentang apa yang disampaikan lewat desain grafis ya. Nah, personality membuat suatu kepribadian. Nah, tercermin desain grafis ini mendorong orang termotivasi untuk mengekspos kepribadiannya. Misalkan karakternya orang yang ceria, karakternya orang yang punya suatu credibility tertentu. Nah, bagaimana desain grafis itu mendorong bahwa cita rasa, emosi tadi terwakili oleh desain grafis yang Anda buat, bahwa gengsi untuk mengkonsumsi itu terpenuhi, misalkan menjadi status quo misalnya. Itu juga use it itu manfaat, use ya, dari kata use,
personality itu kepribadian. Nah, bagaimana desain grafis yang kita rancang memenuhi posisi untuk mempengaruhi bahwa yang menjadi customer memiliki mempunyai manfaat, bahwa kepribadiannya terangkat gitu loh. Ya. Yaitu sangat kompleks, tetapi memang butuh latihan, mengasah apa sih orang yang punya personality itu seperti apa gambarannya, yang manfaatnya disenangi oleh kepribadiannya. Misalkan orang yang merasa personality-nya itu terangkat ketika main golf, nah desain grafis Anda mungkin bertemakan golf, ilustrasinya apa gitu ya, paham ya. Nah, oke. Terus varian yang keempat, yang terakhir, bahwa desain grafis Anda yang Anda rancang itu harus menjamin positioningnya, bahwa desain grafis itu secara komunikasi menjamin adanya convenience. Ya. Convenience itu padan katanya satisfy, nyaman, membuat tenang, membuat tentram, bahagia, tidak ragu-ragu ya, untuk membeli produk atau berdekatan dengan produk itu, menggunakan jasa yang ditawarkan dan seterusnya. Ya, convenience, satisfy, nyaman, tentram, aman, secure, ya kan? Ya, kalau orang yang secure itu aman kan, merasa nyaman kan? Coba Anda rasa secure Anda, keamanan Anda terganggu, Anda pasti tidak akan convenience, tidak akan satisfy, tidak akan nyaman, karena gelisah. Ini dipenuhi pertanyaan, ini aman nggak ya, gitu kan. Nah, ketika Anda membuat rancangan desain grafis harus memandarkan atau memancarkan citra ya, image citra tentang kenyamanan. Ya, kalau membeli produk itu nyaman lah, tidak kadaluarsa ya, tidak terimbas efek samping atau semacam-macam itulah, pokoknya dia menjadi aman. Nah, yang kedua, to be number one. Nah, kecap itu nomor 1 dari dulu, nggak ada kecap nomor 2. Nah, tapi sekarang orang menjadi kreatif, menjadi pede, justru karena itu sudah menjadi kelayaan umum. Kecap nomor 1 tidak lagi mengagetkan, tidak lagi memberikan suatu fantasi, sugesti tentang kehebatan, malah kemudian orang cukup nomor 2 sebagai slogannya. Nah, itu malah menjadi menarik. Nomor 2 kan tidak buruk ya kan, tidak harus nomor 1, tapi nomor 2 menjadi sesuatu yang lebih memungkinkan untuk menarik perhatian. Ini bukan persoalan 02 dalam Pilpres kemarin loh ya. Ini ya, tetapi memang positioning itu mengarahkan agar strategi posisi komunikasi itu lebih efektif. Maka dalam positioning itu visualisasi komunikasi visualnya direkayasa sedemikian rupa setidaknya bisa memuat bahwa to be number one akan dijaminkan gitu. Jadi orang membeli produk melihat desain grafis yang Anda rancang di tengah masyarakat itu, oh ini hebat nih, pasti unggulan, to be number one, tidak kalah dengan pesaing-pesaingnya. Nah gitu. Nah, yang berikutnya adalah innovation. Jadi dalam desain grafis Anda meletakkan citra supaya mendorong strategi positioning itu menjadi lebih efektif dengan citra visualisasi tentang inovasi. Jadi hal-hal yang baru, novelty, enggak lama yang sudah menjenuhkan, tapi ada inovasi. Nah, inovasi itu
secara visual dalam desain Anda nanti ya banyak hal. Nah, itu tergantung kreativitas Anda, ya, inovasi. Misalnya orang sakit kepala itu seringkali digambarkan orang menyeringai, memegang kepalanya. Wah, itu udah basi, Anda ganti lagi supaya ini lebih menarik. Misalkan Anda gambarkan orang anjir, ya, artinya melakukan yoga, dari kepala ditaruh ke bawah, kaki di atas, ya, tegak lurus. Dan kemudian ilustrasinya itu, tagline-nya atau headline-nya, minum obat ini sama saja Anda mengikuti yoga. Nah, ya kan? Daripada yoga lama-lama belum tentu bisa, ya kan? Udah, kalau sakit kepala minum obat ini. Itu inovasi misalnya. Jadi tidak menggambarkan orang sakit, tapi orang gampang ceria karena problemnya diatasi dengan teknik tertentu gitu loh. Dengan cara meminum obat tersebut. Ya. Itu inovasi. Nah, itu hanya contoh. Banyak hal yang inovasi yang bisa kita citrakan, kita visualisasikan dalam desain grafis. Nah, itu tergantung pengalaman Anda, tergantung kreativitas Anda, ya. Dan edit value, ada nilai tambah ketika orang mengkonsumsi produk yang Anda tawarkan lewat desain grafis. Nah, strategi value, strategi positioning ini sama dengan repositioningnya Bill Aziz Susanto. Ketika mengadakan penyegaran posisi harus dicitrakan nilai tentang nilai tambah. Nilai tambahnya apa? Ini beda yang dengan produk yang kemarin. Ini lebih strong, lebih apa gitu. Dan tidak harus lebih mahal misalnya. Dan itu dikemas secara ringkas, secara efektif, secara kreatif di dalam desain grafis. Nah, kira-kira itu yang mengenai positioning. Variabel-variabelnya seperti itu. Jabarannya nanti pasti kalau logika Anda mencermati kuliah yang kemarin nyambung nanti ya. Nah, itulah pentingnya kuliah itu mengikuti dengan cermat, jangan sudah dikasih, di-share, malah nggak dilihat, nggak ditonton, buru-buru nge-like sebagai tanda bahwa sudah nonton. Nonton aja saya sudah ini, karena ini kan bukan untuk konten YouTuber, ini konten untuk kuliah supaya lebih efektif. Misalkan tanpa hadir dalam perkuliahan langsung, tanpa online yang Anda bisa sambil ke sana kemari, setidaknya Anda nanti ketika sudah saya share YouTube-nya dengan konsentrasi yang tidak terlalu lama, Anda menyimak secara pribadi, secara personal tanpa diganggu oleh apapun. Anda menyimak perkataan-perkataan saya yang barangkali sedikit volumenya kurang, tetapi saya kira hubungan personal Anda dengan apa yang saya sampaikan lebih fokus, ya kan? Sehingga pelan-pelan, kalau nggak ngerti bisa Anda ulang, Anda geser scrollnya untuk mengulang, merewind, ya kan? Nah, tetapi ini saya himbau, saya harap Anda betul-betul menyimak karena ini menyangkut kepada dampak pemahaman Anda. Terlebih Anda dengan menyimak, Anda juga sekali memastikan, mengkonfirmasikan, memverifikasi kepada slide yang sudah saya share semuanya kepada Anda, ya kan? Nah, semoga ini menginspirasi karya tulis Anda yang nanti juga akan saya share ketentuan-ketentuan atas kesepakatan para dosen pengampu mata kuliah kajian seni rupa dan desain. Kalau kemarin itu kan rumusan dari saya secara pribadi. Nah, kemudian di blending dengan pemikiran-pemikiran rekan-rekan dosen yang lain, maka ketentuan UAS sudah disepakati dan siap di-share kepada mahasiswa. Dan Anda bisa menyimak dan mulai asistensi. Dan untuk masih kelas-kelas yang belum disampaikan tentang tugas exercise pada identity
atau visual identity atau identitas visual. Pada slide yang kelima itu ada ketentuan tugas. Silakan itu dikerjakan dan di-share lewat Google Drive atas koordinasi ketua kelas. Nah, minggu depan itu sudah Anda share ke saya link drive-nya sehingga saya bisa memeriksa. Karena itu penting untuk mendongkrak nilai-nilai UTS yang di bawah standar. Jadi itu nilai rescue, nilai pertolongan bagi UTS Anda yang rata-rata memang di semua kelas itu nilainya sangat rendah. Meskipun ada juga di antara kalian 1-2 ada yang 80, 85. Yang ini ada yang rata-rata 50, 60 itu udah ini banget gitu loh. Ya ada yang 60 ke atas, 70 ada. Cuma yang mayoritas itu masih 50, bahkan banyak mahasiswi ya, mahasiswa perempuan itu kok ya nggak intens, biasanya kan telaten. Ini kok masih mencerminkan, merefleksikan kemalasannya, ketidakpunyanya orientasi di dalam perkuliahan. Nah, ini yang memprihatinkan kita semua. Baik, begitu jangan lupa selesaikan tugas di identitas visual untuk kelas-kelas yang memang belum memperoleh informasi dari saya secara lisan. Kalau slide-nya sudah ya, di slide kelima atau keenam yang terakhir itu ada tugas. Dan kelas-kelas lain sudah mengumpulkan link drive, sudah ada 2 kelas kalau nggak salah, 2 atau 3 lah. Ingat saya 2 yang sudah mengirim link drive dan berisikan jawaban-jawaban atau kertas kerja tugas dari anggota mahasiswanya, anggota kelasnya. Baik, terima kasih mahasiswa sekalian, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas-tugas jelang UAS. Makanya saya pilih untuk tidak bertemu baik langsung maupun online, saya wakili dengan video ini supaya juga sedikit membantu melonggarkan waktu Anda untuk mengerjakan tugas secara disiplin. Tetapi bukan berarti materi kuliah dari saya bisa Anda kesampingkan. Jangan, karena itu bekal untuk menulis UAS ya, artikel dalam UAS. Demikian, bila ada pertanyaan silakan bertanya di WA Group. Dan minggu depan masih ada 1 sesi melanjutkan substansi dari faktor-faktor yang pendukung karakteristik desain grafis, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada hari ini. Positioning strategis pun pada akhirnya menentukan, memberikan suatu pengaruh terhadap visualisasi secara karakteristik dalam desain grafis ya. Ini harus Anda paham. Nanti substansi berikutnya ada tentang tematik, tentang estetika dan bla bla bla. Tapi karena tinggal 1 kali putaran pertemuan ya, nanti akan saya buat sepadat mungkin, tetapi mewakili pemahaman yang harus Anda pahami. Baiklah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.